Kan ini sembarangan ini. Oh Ada iya, nih. iya. Isinya Ini. KTP semua ya? Betul. Ini yang kita sayangkan. Ini, lihat. Dengan mudahnya kita. KTP. Itu kira-kira diposting di mana itu Pak Kadis? Ini Apa di media Google. sosial? Ya mereka. Android kita kalau sudah terdaftarkan dengan email kita, kemudian mengizinkan mengakses foto, media, pembicaraan kita ada di Android kita, maka tanpa disadari ini sudah muncul. Iya. Nih, Iya. ini baru KTP ya. Ini data kependudukan yang diupload sembarangan. Sangat disayangkan betul-betul. Lihat ini. Di sini ada nomor kakaknya, untuk keluarga, di sini ada nicknya. Umpama begini Pak Kadis, ini kan sudah tersebar ke publik nih. Ya, Udah karena udah bocor nih, ganti aja nicknya, bisa nggak gitu? Nah mungkin sedikit agak mengulang ini Pak Kadis. Ya. Kalau seumpama masyarakat kita ini tanya, apa saja layanan yang disiapkan di program pojok konsultasi ini? baik. Yang pertama program yang kami dalam penyelenggaraan Adminduknya, layanannya, layan aduannya, Iya. baik secara langsung maupun secara online, yaitu WhatsApp yang tadi saya sampaikan, Iya. WhatsApp. Bahkan di situ ada juga website kami di Sdukcapil Provinsi Lampung, ada Instagram juga. Nah yang kita siapkan, Facebook juga ada, kita siapkan. Nanti sosialisasinya di koran juga, di media koran. Iya. Khususnya saya yakin kan di Kupas Tuntas nanti baca. Iya, Nah, iya. 2 hari kami tayang. Besar kami, 1 halaman harus dibaca oleh. Jadi sosialisasi udah mulai ya? Sudah di Instagram, di Facebook, termasuk juga kemarin kami sudah rapatkan dengan para kadis, rapat forum, dan kebetulan dihadiri oleh Pak Sekda langsung. Pelayanannya pertama adalah tadi apabila ada nick yang tidak sinkron dengan pelayanan publik sendiri, silakan nanti datang dengan atau WhatsApp tadi atau dengan media sosial lainnya. Kemudian apabila ada berkeinginan yang luar domisili ya, Bandar Lampung menglegalisir, nggak sempat pulang, karena kami akan bantu. Kemudian kalau sampai kabupaten, di luar kabupaten kota juga, di luarnya kota Bandar Lampung, yang tadi rusak atau hilang, informasikan ke kami KTP elektroniknya. Datang, bawa berkasnya, bawa persyaratannya, kami akan bantu. Sehingga nanti kami koordinasi dengan kabupaten kota. Hanya saja mungkin kalau sepertinya pada saat nanti bisa kami minta koordinasi dengan Kota Bandar Lampung, bisa kita cetakan. Namun kalau sepertinya tiba-tiba ada perubahan data, berarti kami kan harus koordinasi dulu dengan kabupaten kota, maka yang nyetak adalah di Daerah kabupaten. setempat. Ya, Iya. sesuai dengan data di dokumen tersebut. Nanti, nah ini kita minta waktunya harus sabar, karena mungkin mereka nanti ada yang pulang ke Bandar Lampung atau stafnya ada, nunggu, sehingga perlu waktu. Setelah datang nanti dikirim sama kami, nanti kami informasikan, kita catat nomor handphonenya, kita panggil, kita berikan. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Jadi memberikan kemudahan lah Memberikan dengan kemudahan. masyarakat Ya. terkait dengan administrasi. Kemudian kartu kependudukan, ya. keluarga sama seperti itu juga. Kalau sepertinya ada hilang, ada rusak, atau ada penambahan. Nah, kalau ada penambahan sepertinya karena lahir anaknya, kemudian tidak bisa pulang karena mungkin dia di sini bekerja, kemudian melahirkan di sini. Yang penting ada syarat-syaratnya, nanti kita informasikan, diproses oleh kabupaten kota, nanti dikirim PDF-nya, kita printkan, kita berikan. Iya. Ini memudahkan dalam rangka membahagiakan masyarakat. Iya. Banyak yang lain juga. Kemudian begini Pak Kadis, ini kan provinsi sebagai supervisor ya, Ya. kabupaten kota gitu. Nah dari 15 kabupaten kota soal administrasi kependudukan, dari 15 kabupaten kota ini hari ini daerah mana ini yang paling baik ini administrasi kependudukannya, terus daerah mana yang masih perlu perhatian khusus ini Pak Kadis? Ya, yang pertama sebetulnya seluruhnya saya lihat bagus. Udah bagus. Cara perekamannya, mereka terus melakukan jemput bola ke masyarakat. Bahkan banyak kepala daerahnya, bupati ataupun wali kotanya antusias untuk hadir di pelaksanaan jemput bola Oke. ke desa-desa. Seperti kemarin saya lihat itu Lampung Tengah, Pak Bupatinya berapa hari turun terus sekarang ini. Hanya memang kebetulan Lampung Tengah ini penduduknya terbesar. Lampung Tengah ini penduduknya kurang lebih 1.391.683 jiwa. Ini penduduk yang paling terbesar untuk di
Provinsi Lampung. Iya. Nah, Itu yang ber-KTP atau semua bukan, jumlah penduduk? maksudnya jumlah penduduknya. Jumlah penduduk. Kemudian wajib KTP-nya di Lampung Tengah itu ada 1.024.800. 1 juta? Iya, Besar yang 17 juga. tahun ke atas. Iya, Cukup besar. juga, Nah, itu potensi makanya. usia produktif ya. Betul. Nah, itu kan wilayahnya luas. Di pelosok-pelosok. Sementara peralatan juga memang terbatas. Oke. Kalau semuanya peralatan harus kejemput bola ke desa, bagaimana yang datang ke kantor? Kan tidak mungkin juga. Nah itu, tapi insya Allah saya yakin 2022 mungkin, karena kan Pak Bupati juga baru ini, insya Allah mungkin nanti ada dukungan di 2022 dan mudah-mudahan Pak Bupati Lampung Tengah ini bisa mendengar ini. Ya mohon izin Pak Bupati, Pak Sekdanya, mohon dukung di Sdukcapilnya supaya bisa lebih lagi dekat melayani masyarakat dengan cara perekaman, alat-alat ditambah. Kenapa? Karena seiring berjalan yang sebelumnya itu penduduknya sangat luas sehingga angka perekamannya agak lebih kecil, persentasenya ya, persentasenya. Karena prasarananya yang terbatas gitu. Prasarana dengan jumlah, kalau sepertinya dibandingkan prasarananya dengan Dukcapil yang lain hampir sama kan jumlahnya. Iya. Tapi jumlah penduduknya kan banyak. Iya. Nah, sehingga kecamatan-kecamatan melakukan perekaman juga kan seperti itu. Jadi harus di print di kantor Dukcapil kan. Oke. Nah, dengan banyak ini kan akhirnya ada jemput bola, jemput bola, jemput bola. Tapi sekarang sudah mulai digenjot walaupun naik. Tapi bukannya artinya dia turun drastis, tidak. Secara angka nasional, secara target nasional hanya di batas target nasional. Sementara Dukcapil yang lainnya adalah di atas nasional. Di atas nasional. Contoh kalau nasional 92%. Nah, ini masih di atas 92, yang lainnya sudah 94, 96. Iya. Tapi saya masih memaklumi karena tadi itu paling banyak. Contohnya begini, 1% di Lampung Tengah dalam 1 hari dia mencapai atau dalam 1 bulan tidak sama dengan 1% di daerah lain. Yang contoh hanya penduduknya 400.000. Contoh metro cuma Iya. 100.000 Nah, gitu kan? ya kalau metro itu kan 172. 172. Kalau dia 1%-nya, ya kan 10% lah. Misalnya 17.000, berarti Iya. kan 1%-nya 1.700, ya kan? Dia 1 tahun nih. Tapi kalau sepertinya di Lampung Tengah 1.300.000 dengan wajib KTP 1 juta sampai 1.024.000, berarti kan udah 10.000. Iya, Nah, 10.000 dengan 1.000, ya mencari dengan waktu yang bersamaan kan tidak sama. Nah itu, jadi saya maklumi seperti itu. Tapi yakin. Kemudian dari beberapa yang bagus memang sudah mencapai angka yang sangat besar di sini. Tulang Bawang Barat ini. Jadi pelakuan perekaman ya tadi mungkin karena jumlah penduduk juga, tapi lumayan 290 jiwa dengan wajib KTP-nya 209.000. Itu sudah mencapai 108%. 30. 100? 8%. Ada lagi tulang bawang 114%. Kenapa? Pasti bingung kan? Iya. Kok di atas Di atas jumlah penduduk yang ada dong. Betul. Kalau di atas 100%. Ya. Jadi begini. Ini pasti nih masyarakat juga bingung kan? Iya. Kok ada persen di atas 100 nih? Data kependudukan kita ini dikeluarkan setahun 2 kali. Ya. Mulai data pertama semester 1 itu dari 1 Januari sampai 30 Juni. Semester 2 itu dari 1 Juli sampai 31 Desember. Data itu kan stuck. Sepertinya semester 1 ini 9 juta. Ya kan? Nah, sementara untuk perekaman ini kan tiap hari. Kalau sekarang data terakhir 1 Januari dari wajib KTP-nya 7 juta, berarti kan pada waktu merekam satu hari ada 100 berarti kan 7 juta 100, 7 juta 200, 3 juta. Nah, pada saat itu kan berarti melebihi kan sampai dengan tanggal 30 Juni nih. Yang sudah merekam 7 juta 800. Berarti kan 100% lebih berapa? Begitu, makanya itu lebihnya. Tapi nanti akan kembali lagi dengan posisi yang ada pada saat Jadi tanggal selalu 1 Juli. muncul generasi baru ya. Betul. Yang mereka sudah cukup usia untuk kemudian merekam KTP. Ya, nah Iya. dan saat ini juga kami sesuai dengan perintah dari Mendagri dalam rangka mensukses. Nah, ini sebagai informasi nih. Nah, ini informasi dari orangnya. Jadi
pojok konsultasi. Sekarang nih orangnya lagi di sini nih. Iya. Menginformasikan bahwa kami di Dukcapil Kabupaten Kota sesuai dengan arahan Mendagri dan merangka mensukseskan nanti pemilu 2024 supaya lagi nanti tidak ada kerancuan ataupun juga menjelang nanti mau pemilu itu selalu ribut dengan KPU. Pak, Soal data. Iya, ributnya soal Iya. data, bukan ribut apa-apa maksudnya. Pak, ayo yuk Pak, yuk. Tingkatkan perekaman. Nanti insya Allah KPU udah tenang saja. Karena kami sudah merekam sekarang siswa-siswi SMA yang nanti Jadi tahun pemilih 2024, ya, Oke. tahun 2024 akan berumur 17. Iya. Jadi istilah kami namanya perekaman offline. Jadi sudah izin ke Dirjen Dukcapil dibukakan aksesnya, tetapi itu tidak bisa masuk sebagai yang sudah mendapat KTP. Jadi udah ada datanya nih. Sudah. Kira-kira ada berapa nanti di 2024 Ya. mereka yang masuk pemilih pemula, yang mereka nanti ber-KTP Ya. usia 17 tahun di 2024. Ada berapa besar? Jadi kalau sekarang ini kan untuk penduduk Lampung berdasarkan data kependudukan semester 1 2021 itu ada 8.853.275 jiwa. Sampai data kapan ini? Terakhir data semester 1 30 Juni 2021. Semester Juni 1. ya? Ya. Oke, itu Ya. yang ber-KTP, Bukan per-KTP, jumlah penduduk kita dulu. jumlah penduduk. Ya. Oke. Kemudian dari wajib KTP-nya itu ada 6.388.690. Oke, 6.300.000-an. Ya, itu Ya. yang dibilang wajib KTP ya, 17 Ya. ke atas. Nah, Oke. kemudian yang sudah melakukan perekaman itu ada 6.711. Jadi udah 105%. Berarti sudah Untuk lebih Provinsi besar Lampung. yang melakukan perekaman. Betul, Oke. yang untuk merekaman. Hanya saja kan yang sudah merekam ini kita data, ada yang pindah, kita kan tidak tahu. Atau ada yang lagi yang datang pindah ke Lampung belum merekam. Nah itu mulai naik turun. Nah nanti saya sudah prediksi untuk 2024 dengan tadi perintah dari Mendagri melalui Bapak Dirjen untuk melakukan perekaman dan alhamdulillah direspon baik oleh Dinas Kependidikan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dengan kemarin kami rapatkan MKKS-nya termasuk juga Kacab ya, kepala cabang wilayahnya dari Dinas Pendidikan tersebut, kami koordinasi dan akhirnya koordinasi antara kepala sekolah dengan Dukcapil Kabupaten Kota. Kami ikut mensosialisasikan. Kami fasilitasi sosialisasinya. Jadi ke anak-anak sekolah sambil merekam, kami sosialisasikan bagaimana pentingnya dokumen kependudukan. Ya, angkanya tadi ada berapa kira-kira, Pak Kadis? Kalau nanti untuk 2021 atau untuk 2024? Kita tidak bisa memprediksi karena angka tiap tahun jumlah penduduk ini kan pasti ada bertambah ada berturun. Contoh saja untuk angka terakhir semester 2 2020 kita masih di posisi 9 juta jumlah penduduk. 6 bulan ini jadi turun 8.800.000. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti karena mungkin Kenapa ada bisa turun, Pak Kadis? ya bisa saja tadi karena ada kematian, angka kematian, atau ada sudah dibersihkan datanya, ada yang pindah, jadi mereka mungkin waktu itu bekerja pindah ke Lampung, kemudian mereka sudah kembali pindah lagi. Nah ini yang datanya dibersihkan, gitu. Jadi sekarang dari total jumlah penduduk Lampung Ya, itu apakah semua sudah terekam semua KTP-nya ini? tidak semua, saya Belum sampaikan semua. tidak, belum. Jadi kalau secara data konsolidasi pusat ya untuk perekaman kita masih kurang lebih 4% lagi lah. Masih Secara 4% provinsi, lagi. ya. Padahal sekarang kan sudah ada 6.700.000 tadi ya Pak Kadis ya? Ya, ini kan perekaman. Yang sudah terekam. Ya, ini kan data pelayanan daerah. Oke. Tapi secara bersihnya antara yang belum merekam, ya kan, dari 6.300.000 ya, 6.386 itu wajib KTP, ada kurang lebih 4%. Ini terdiri dari beberapa persen yang di kabupaten, gitu kan terbagi. Tapi saya yakin dengan nanti perekaman ini kita sudah bisa ini konsolidasi pusat ya, data bersih pusat. Saya yakinkan bisa ke 99%, gitu dari seluruhnya. Jadi 94% ini ada berapa kabupaten secara data bersihnya udah di angka 99.
99 di atas seluruhnya. Jadi masih ada di posisi yang 94 di atas seluruhnya. Nah, ini yang akhirnya menurunkan presentasi keseluruhan. Tapi bilang tadi itu permasalahannya letak geografis. Kemudian masih banyak masyarakat yang apatis, masih belum butuhlah KTP elektronik karena belum melakukan transaksi kan, belum butuhlah untuk melakukan hal-hal lain, sehingga Tapi hanya sekitar tinggal 4% ya? Ya 4% kurang lah. Gitu ya. Saya yakin 4%. Mungkin dengan sekarang ini sudah 4% dari total 8 juta itu tadi? Wajib KTP-nya 6.386.000. Oke. Ya. Jadi dari situ 4% Ya. yang masih belum melakukan perekaman. Hari ini ya, terhitung dengan hari ini, tapi bisa ditambahkan dengan 1 minggu ini ke belakang melaksanakan kan belum dilaporkan nih Mas ya, perekaman yang di SMA. Jadi saya yakin dalam minggu ini sudah paling 3% lagi. 3% lagi. Gitu. Ini kira-kira targetnya yang 3% berapa lama mau diselesaikan? Dengan cara perekaman ini, jemput bola dengan SMA ini sangat signifikan. Maka saya sampaikan, kalau nanti 2021 saja ini akhir dengan Desember, karena kan kemarin terbatas dengan PPKM, ya akhirnya hanya pelayanan online. Sekarang kan sudah mulai jemput bola udah bisa, SMA juga dengan penerapan protokol kesehatan ya yang ketat juga kami lakukan. Saya bisa meyakini untuk Provinsi Lampung ini bisa 90% kita melakukan perekaman. Nah kemudian tadi Pak Kadis sudah nyinggung nih soal pemilu 2024. Ya. Nah persiapan apa yang dilakukan sekarang ya di Sdukcapil baik itu di kabupaten kota dalam rangka mensupport data kependudukan kaitan dengan persiapan pemilu 2024? Baik. Untuk mensupport dari mensukseskan pemilu 2024 ini, kami juga sudah mendapatkan surat dari Mendagri berupa membantu pemutahiran data dari KPU. Dan ini yang memang selalu diminta oleh KPU. Nah, jadi kami juga kerjasama terus, kami diundang terus oleh KPU 3 bulan sekali untuk pemutahiran data. Jadi kami memberikan data yang data kematian berupa by name by nick. Jadi nanti diproses oleh KPU. Jadi pada saat ada masyarakat melaporkan, diterbitkanlah akte kematian. Nah data itu kami simpan 1 bulan sekali, kita berikan datanya ke KPU. Sehingga KPU nanti tidak ada lagi, Pak, ini ada yang meninggal kok masuk data pemilih. Nah seperti itu. Tapi itu juga yang melapor ya, melapor ke Dukcapil, diterbitkan akte kematian. Bagi yang tidak melapor, ya, bagaimana kami bisa menerbitkan? Karena kan ada persyaratannya. Nah, namun demikian kami berusaha, yaitu tadi itu. Jadi pemberian data by name, by nick sebagai pemutahiran data kepada KPU. Itu yang pertama. Yang kedua tadi melakukan jemput bola, sosialisasi terhadap pemilih pemula untuk ayo merekam. Kemudian kita juga jemput bola terhadap SMA. Nah ini dalam rangka supaya nanti 2024 itu lagi tidak kelabakan lagi angka yang belum merekamnya, begitu. Makanya saya bilang tadi itu, saya yakin dalam minggu ini, saya setelah selesai ini podcast ini 1% ini sudah tercapai. Bayangkanlah dari 6 juta itu. Iya. Tapi kondisinya secara umum sebenarnya data kependudukan kita itu semua ini masih belum clear ya. Artinya seperti tadi itu kan ada yang meninggal, belum tentu juga semua penduduk mereka melaporkan gitu ya kan, sehingga datanya tidak bersih nih, ya kan? Berapa sih yang seumpama yang masih apa namanya itu mereka itu orangnya masih ada, masih tinggal di sini gitu ya kan, belum clear gitu. Nah itulah makanya kami juga selain dari Pak Mendagri melalui Pak Dirjen Dukcapil, saya juga selaku Kadis Dukcapil Provinsi Lampung ini, kami dalam rapat forum kepala dinas sering menyampaikan, termasuk kami di grup WA, dan mereka ini dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Kota, yaitu langsung berkoordinasi dengan camat dan desa. Jadi Kades, kan kalau tidak salah sekarang mungkin kita tahu ada program Smart Village. Nah, program Smart Village itu ada aplikasinya tentang data kependudukan di sana. Jadi Kades selalu mengupdate jumlah penduduk desanya. Nah inilah manfaatkan.
Jadi akhirnya Kadis Dukcapil dengan perangkatnya ini selalu koordinasi sampaikan kepada Kadesnya, tolong himbau masyarakatnya. Atau bahkan difasilitasi oleh desa Kadisnya untuk melapor. Yang penting berkasnya. Bahkan di Pringsewu itu sudah melakukan pelayanan adminduk di tingkat desa. Itu diterima. Jadi pelayanan online-nya digunakan oleh desa-desa. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang, karena mereka mungkin tidak punya Android ya, dia datang ke desa, Pak ini ada yang meninggal, oke berkasnya dapat semua. Perangkat desa itu yang kirim berkas ke pelayanan online Capil, nanti Dukcapil langsung memproses, kirim ke operator desa, sudah cetakan. Itu sekarang sudah. Dari Pak Kadis ada nggak dengan kabupaten kota itu seumpama mereka kriteria nih, yang daerah administrasi kependudukannya bagus, mereka diapresiasi, gitu ya kan? Ada nggak kriteria itu, Pak Kadis? Sebetulnya saya mengapresiasi keseluruhan sih, karena bukan artinya tidak berani mencari mana baik atau tidak. Karena saya lihat, karena kami kan pantau itu di grup itu, mereka terus tiap hari memposting bagaimana kinerja mereka, dan itu saya apresiasi. Saya terima kasih kepada seluruh kepala dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten kota yang terus bekerja dengan seluruh perangkatnya, para pejabat di bawahnya, para stafnya, ADB, administratif data. Tapi ada suatu mekanisme bekerja yang saya lihat sendiri langsung secara mekanisme yang baik. Contohnya dalam pelayanan online, dia datang si operator, dia kirim per teknis. Jadi staf itu semuanya bekerja secara teknis dan mereka ada piketnya. Mengontrol, termasuk mengontrol bagaimana masyarakat ada yang mengeluh tidak yang datang. Kemudian bagaimana untuk pekerjaan itu ada di Tanggamus. Ya. Jadi yang paling rapi sekarang soal administrasi kependudukannya Tanggamus, Pak Kadis. Mana ini yang paling rapi? 15 pelayanannya ya. Pelayanannya. Kalau administrasi kependudukannya semua rapi, karena kan sudah rapi semua. Sudah rapi, sudah tertata. 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota. Sudah bagus seluruhnya sudah. Soal pelayanan? Nah, ada bentuk saya bilang tadi itu. Dari yang bagus-bagus ini ada yang menonjol dikit. Cara mengelola manajemen kepegawaiannya dengan untuk pelayanan itu ada di Tanggamus. Tapi mudah-mudahan, dan saya sampaikan di dalam rapat forum juga. Ayo tidak apa-apa, contoh para Kadis datang ke sana lihat bagaimana mereka memanajemen pelayanan tersebut. Iya. Dan saya terima kasih. Sehingga harapan kita sih kualitas pelayanan di 15 kabupaten kota itu semua sama gitu. Ada KPI-nya gitu alat ukurnya gitu ya kan. Standar seperti apa pelayanan publik yang diberikan kaitan dengan administrasi kependudukan itu gitu ya Pak Kadis ya. Betul. Nah, kemudian tadi Pak Kadis sudah nyinggung nih soal masalah data kependudukan ini kan rawan rentan. Sekarang kan orang seperti tadi mereka ketika pengen pinjam online, ya kan? Mereka pengen vaksin, gitu ya kan? Mereka beli nomor handphone gitu. Semua kan berhubungan dengan nomor induk kependudukan gitu. Nah, ini apa yang harus dijaga oleh masyarakat nih kaitan dengan data kependudukan sehingga jangan sampai justru data-data yang sifatnya itu private gitu akhirnya bisa merugikan masyarakat gitu. Apa saja yang harus dihindari Pak Kadis? Bagus, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus dan saya yakin banyak masyarakat yang menjadi korban permasalahannya. Untuk dengan lembaga atau institusi ataupun lembaga pelayanan publik lainnya yang resmi yang sudah melaksanakan juga MOU dengan Ditjen Dukcapil pemapatan data kependudukannya, insya Allah itu tidak akan bocor. Ya kan? Kemudian yang kita khawatirkan adalah ada pelayanan publik lainnya yang ilegal, yang perlu akses, dia menggunakan akses permohonan posting ataupun mengupload KTP, kartu keluarga. Nah, ini yang saya sampaikan, jangan kepada masyarakat, jangan sembarangan untuk mengupload data kependudukan terhadap aplikasi yang kita tidak kenal, aplikasi yang belum tentu kita ketahui resmi tidaknya. Aplikasi legal atau ilegalnya. Nah, ini jangan. Kenapa? Bangsa Indonesia ini, kita ini, tapi ada juga sih di negara lain, dan kita lihat saja. Boleh ketik di Google itu. Foto KTP. Itu bermunculan. Bermunculan.
Kita contohkan saja. Ada yang minta nanti sepertinya bentuk KTP bagaimana sih? Itu tanpa disadari seluruh masyarakat kita ini lebih mudah apa ya, senang mengupload tanpa disadari bahwa NIK itu tadi dengan pelayanan yang ilegal, dengan butuh orang yang tahu kan, mungkin ada masyarakat karena butuh online pinjam KTP-nya foto kan asli, tapi karena ada orang yang tahu lah ini kan dia minta NIK, terus minta nama, minta alamat, minta nama ibu, artinya yang pelayan tadi itu, yang institusi ataupun siapapun juga, pelayan online ini dia tidak punya integrasi datanya. Kok minta? Padahal sebetulnya kalau sepertinya yang resmi itu tinggal nama sama NIK saja, sudah tidak perlu nama ibu kandung, alamatnya, karena sudah terintegrasi dengan Nah ini yang kita khawatirkan, kadang-kadang kita tadi diminta dikasihkan, apalagi ibu kandung, hati-hati. Karena dalam pemampatan data kependudukan, untuk nama ibu kandung ini hanya diberikan kepada lembaga penggunanya terbatas. Contoh saat ini kan perbankan, kemudian untuk penegakan hukum. Yang lainnya tidak dikasih, tidak, karena itu sangat penting. Nama ibu itu sangat penting. Itu ada spesialis tersendiri lah, spesifik tersendiri. Gitu. Jadi termasuk mungkin untuk upload di media sosial, hati-hati gitu ya. Betul. Artinya jangan sembarangan men-share data-data yang sifatnya pribadi, private gitu ya Pak Kadis ya. Betul. Nah, lihat saja ini. Kan ini sembarangan ini. Ada nih isinya KTP semua ya. Betul. Ini yang kita sayangkan. Ini, lihat. Dengan mudahnya kita KTP. Itu kira-kira diposting di mana itu Pak Kadis? Apa di media Google. sosial? Ya mereka Android kita kalau sudah terdaftarkan dengan email kita, ya kan? Itu otomatis. Dengan Google ini otomatis. Apalagi kalau yang tidak tahu ada cloud-nya kita aktifkan, kemudian mengizinkan mengakses foto, media, pembicaraan kita ada di Android kita. Maka tanpa disadari ini sudah muncul. Nih. Ini baru KTP ya. Kita ketik nih, kartu keluarga. Jadi makanya mungkin sering terjadi dia tidak merasa pinjam dengan salah satu pinjaman online, tapi ada tagihan yang datang gitu ya kan? Nah, karena mungkin datanya digunakan oleh orang lain gitu ya. Betul. Iya. Nih, ya, tunggu. Kartu keluarga. Jadi kalau tadi itu kan KTP, berapa banyak, berapa ribu? Ini kalau dilihat lagi terus kita lihat. Itu akibat kecerobohan. Kecerobohan. Jadi kalau sepertinya ada kebocoran di apa semua, sebetulnya bukan juga, mungkin juga ada oknum-oknum dari lembaga pengguna yang lainnya. Tapi ini juga terkait kelalaian dari orangnya sendiri, dari yang tanpa disadari. Betul. Ya, dia tidak secara langsung membagikannya ke publik. Gitu ya. Ini yang kita khawatirkan, karena itu yang kita sampaikan. Tolong kepada masyarakat, jangan sembarangan mengupload dokumen kependudukan kita. Karena ini bukan rahasia lagi. Nah ini, lihat, kalau kita lihat di Android kita, ini kartu keluarga. Banyak juga ya Pak Kadis ya. Dan nih, silakan. Padahal itu data-data penting. Di sini kadang-kadang memang saat ini sudah ada yang sudah dari Google-nya sudah ditutup. Sudah ditutup nomornya, tapi kan ini masih ada. Ini masih ada, kemudian nomor NIK-nya masih ada. Coba bayangkan untuk mendaftar kita kartu seluler, ya kan? Hanya berdasarkan NIK dengan kartu keluarga. Sudah mendapatkan ini saja. Oh, dia tahu nih, anaknya bayi nih. Masih lama nggak akan bisa. Padahal kan ketentuannya satu nomor 3 ya. Hanya ini dibuat saja ini. Dia simpen aplikasi nomor tersebut.
Tadi peminjaman Kalau sudah online begini, tidak bisa ditarik lagi ya. tidak bisa. Dan itu bukan kesalahan dari kami. Karena Iya. tadi ini nih. Nah, lihat. Ya. Ini data kependudukan yang diupload sembarangan. Sangat disayangkan betul-betul. Lihat ini. Di sini ada nomor kakaknya, untuk keluarga, di sini ada nicknya, ada alamatnya. Jadi umpama begini Pak Kadis, ini kan sudah tersebar ke publik nih. Ya. Udah karena udah bocor nih, ganti aja nicknya, bisa nggak gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Memang luar biasa. Betul ini? Iya. Ya, karena termasuk saya mendapat keinginan dari masyarakat. Pak, saya ini kemarin mau nikah dengan WNA. Tapi pada waktu kami di imigrasi, nick saya tidak cocok, katanya. Jadi saya ingin ini Pak, karena nicknya ada 2 katanya. Sebetulnya karena kesalahan dia yang tadi saya sampaikan tadi. Mungkin dia pernah ngerekam di mana, kemudian dia menggunakan lagi nick di sana. Saya sampaikan, dan ini ada dalam aturan dalam undang-undangnya, bahwa nick hanya untuk satu penduduk. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut. Iya. Dan sudah tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebelumnya itu tentang Adminuk. Jadi satu penduduk hanya satu nick. Jadi tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Kalaupun ya. ada kesalahan, kan begini. Ada dibilangnya itu nick itu unik. Unik itu dari 16 angka itu mengandung makna. 6 angka di depan, 6 angka di tengah, 4 angka di belakang. 6 angka di depan, 2-nya menunjukkan provinsi, 2-nya menunjukkan kabupaten, 2-nya menunjukkan kecamatan. Merujuk tempatnya. Alamatnya. Iya, iya. 6 berikutnya adalah tanggal, bulan, tahun lahir. Tahun lahir memang dibuat 2 di belakangnya. Tapi ada yang bertanya kemarin, saya sosialisasi ke Menditan Gambus. Ada seorang guru bertanya, Pak, kalau 2 di sana, apa nggak terjadi bentrok? Contohnya, ada yang lahir tahun 2022, 1922. Kemudian nanti dia merekam tahun 2022, itu 22. Iya, ketemu dua-duanya. Ya, saya bilang kan, baik Bu, terima kasih. Kenapa? Dibilang menutup kemungkinan. Karena kan untuk umur kasusnya penduduk jarang, itu 100 tahun terjadi. gitu ya kan. Kalaupun ada yang 100 tahun di atas semua, tapi kan jarang bersamaan. Iya. Jarang bersamaan pada saat. Kemudian kan kita jangan khawatir, di belakangnya ada kode perekaman. Nomornya pada saat itu yang bersangkutan melakukan perekaman antara laki sama perempuan. Jadi kalau seperti yang tadi lahirnya 22, dia merekamnya tahun 2012 lah paling cepat kan. Berarti dia waktu itu merekamnya tahun udah umur 90-an kan. Apalagi dengan posisi sekarang. Jadi 100 tidak menutup umum. Tapi tetap harus kita sampaikan. Dan ini juga akan kita sampaikan kepada Ditjen Dukcapil. Kemungkinan ada, bagaimana solusinya. Ya kan? Tapi yang penting tadi unik itu. Jadi tadi kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan. 2 angka lahir, 2 angka bulan, 2 tahun lahir. Ada uniknya lagi. Yang bulan antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau sebenarnya saya lahir tanggal 9, berarti kan 09. Iya. Bulannya Desember nih, 12. Kemudian 69. Tapi kalau perempuan yang lahir dengan angka yang sama, tanggal lahir 9 Desember 2069, dia tidak 09 12 69, tapi 49. Kenapa pakai 4 bukan 0? Nah, tadi membedakan antara laki perempuan ditambah 40. Itu ya? Ya. Iya. Jadi tolong nanti nih pemirsa podcast Iya. Kupas Tuntas ini yang bahagia ini, cek lagi nih, jangan sampai nanti ada ibu-ibu, waduh, kok sama dengan laki-laki. Tapi nggak usah khawatir, kalau sudah tertulis nick tersebut nggak usah diganti, nggak usah khawatir, tidak perlu diganti nicknya dan tidak perlu juga diganti tanggal lahirnya, biarkan saja, tidak ada masalah. Jadi kemudian yang tadi, menjawab yang tadi Pak Kadis, kalau seumpama memang tanpa disadari sebelumnya dia melakukan kesalahan, Ya. datanya tersebar ke publik, Ya. kemudian banyak digunakan orang, disalahgunakan. Bagaimana cara dia mengatasi itu supaya
tidak terus terjadi penyalahgunaan data kependudukan dia gitu. Oke. Makanya dari itu tadi yang saya sampaikan tadi, jangan sekali-kali ya mengupload yang sembarangan di apa semua. Kemudian ini sudah terjadi nih. Yang sudah terjadi ya, nih. Nah. Sebetulnya ya kami juga tidak bisa bagaimana. Mungkin ini sudah ranahnya pihak aparat penegak hukum. Ya kan? Penegak hukum, karena kan di situ ada oknum-oknum yang memanfaatkan data kependudukan dari yang bersangkutan. Maka dari itu bagi yang pengguna medsos, pengguna tadi nomor handphone juga, WhatsApp, ya kan, harus sering-sering. Kadang-kadang ya tanya, dan jangan sembarangan tadi itu pada waktu ada meminta verifikasi, ya kan, kok tiba-tiba ada kita WhatsApp-nya lagi jalan, kok tiba-tiba ada yang minta verifikasi. Jangan minta nomor kan, nomor apa tuh, TOP atau apa, nah jangan dikasihkan. Paling kita hanya bisa menghimbau itu. Yang sudah terjadi mungkin digunakan lebih waspada yang lain, ya. Nah itu kita tidak bisa. Itu tugasnya di aparat penegak hukum. Iya. Karena sudah terjadi. Yang Sudah bisa dilakukan adalah pencegahan berikutnya. Itu saja. Dan mudah-mudahan yang belum terdapat jangan sampai yang mengalami, yang tidak mengalami, belum mengalami, jangan sampai terjadi. Baik. Ini terima kasih sangat ini Pak Kadis. Siap. Tadi janji ngobrolnya itu 45 menit. Siap. Ini 1 jam 15 menit. Saking keenakan ngobrol ini dengan Pak Kadis ini. Mudah-mudahan. Memang kalau materinya tentang administrasi kependudukan, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Iya, hajat hidup orang banyak. Dari lahir sampai mati. Dengan semua kegiatan. Betul. Dengan semua kegiatan hampir berkaitan dengan administrasi kependudukan. Nah ini terima kasih nih Pak Kadis. Ini terakhir closing statement Pak Kadis yang mau disampaikan dengan masyarakat kita khususnya di Provinsi Lampung kaitan dengan administrasi kependudukan di Provinsi Lampung, apa saja yang ingin disampaikan. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Sahabat podcast Kupas Tuntas yang berbahagia dimanapun saudara-saudara berada. Saya selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang tadi telah sharing nih dengan Pak Sotang ini, saya terima kasih diberi kesempatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang pertama, kami sudah membangun satu pojok konsultasi, silahkan manfaatkan bagi masyarakat, khususnya yang masyarakat di luar domisili Kota Bandar Lampung. Kira-kira ada permasalahan tentang NIK yang tidak sinkron dengan pelayanan publik lainnya. Kemudian mungkin karena ada kerusakan, kehilangan dari dokumen kependudukan. Selama tidak merubah data, kami akan proses. Kalaupun juga ada permasalahan, mungkin harus merubah data, tidak sempat datang ke kabupaten di mana berdomisili, kami akan fasilitasi untuk kami koordinasikan dengan kabupaten kota. Kami siap melayani masyarakat seluruh Provinsi Lampung, bahkan di luar Provinsi Lampung yang berada di Provinsi Lampung. Karena siapapun juga yang berada pada saat ini di wilayah Provinsi Lampung itu adalah masyarakat Lampung. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berintegrasi dengan kabupaten kota, kami berintegrasi dengan Dirjen Dukcapil dalam membahagiakan masyarakat. Karena kami punya moto, Dukcapil bisa. Mantap. Baik, terima kasih nih Pak Kadis diskusinya dan informasinya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan pemahaman dan wawasan baru terhadap masyarakat kita khususnya di Provinsi Lampung. Pemirsa, sahabat Kupas Podcast dimanapun berada, pengguna media sosial, demikian tadi diskusi kami bersama Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung. Apapun kaitan dengan administrasi kependudukan, keluhan-keluhan tentang administrasi kependudukan bisa langsung baik secara offline maupun online menghubungi Dinas Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sehingga administrasi kependudukan kita di Provinsi Lampung semakin baik lagi, semua bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya Donald Haris Siotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya dengan tema-tema yang baru dan yang inspiratif. Sekian dan terima kasih.